Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk siswa kelas 12, pada khususnya di kelas 12 RPL dan kelas 12 Busana. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ukuran pemusatan data, di mana itu ada 3, yaitu ada rataan hitung, ada median, dan ada modus. Sebetulnya sudah kalian sering dengar pada ketika SMP, tentu saja yang akan membedakan nanti pada materi pengembangannya. Kita masuk ke rataan hitung. Rataan hitung itu terdapat yang paling banyak yang akan kita bahas di antara median dan modus. Itu paling banyak macamnya. Yang pertama, untuk rataan data tunggal. Nah, rataan data tunggal ini dinamakan rataan data tunggal karena biasanya datanya dalam jumlah sedikit. Kurang dari 20 data itu masih bisa kita menggunakan rataan data tunggal. Biasanya pada soal itu hanya ada 6 atau 8, paling banyak 10 sih untuk di sini. Nah, cara menghitungnya pada rumusannya ini kita bisa lihat rumusannya X bar, ini bacanya X bar. Jadi nanti kalau Nastiti bilang X bar itu artinya adalah rata-rata. X bar sama dengan X1 ditambah X2 tambah X3 sampai ditambah Xn dibagi N. Bahasa gampangnya adalah semua datanya kamu jumlah, kemudian nanti kamu bagi dengan banyak data. Di sini hitunglah mean dari data 4, 6, 6, 2, 7, 8, 5, 4, 7, 3. Nah, ini kita jumlah terlebih dahulu. Setelah kita jumlah, ini semua datanya kita jumlah. Setelah kita jumlah selesai, itu kita bagi banyak data. Kita lihat datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, datanya sudah ketemu, kita bagi dengan 10, banyaknya data 10. Hasil penjumlahannya adalah 52 dibagikan dengan 10, nilainya adalah 5,2. Oke. Kemudian untuk rataan hitung data yang dikelompokkan. Rumusnya adalah X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N untuk fungsinya Fi kali Xi dibagikan sigma I sama dengan 1 sampai N Fi. Fi itu adalah frekuensi, Xi di sini adalah nilai tengah ke I yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Fi adalah frekuensi. Kalau ini sih kelas 9 atau kelas 8, kelas 9 sudah pernah ada. Nah, langkah-langkah pengerjaannya di sini Bu Nastiti tuliskan. Yang pertama nanti menentukan nilai tengah. Oke, nilai tengah kemarin sudah banyak dibahas. Nilai tengah ada nilai tengah banyaknya yang ganjil, ada yang banyaknya yang genap. Kalau ganjil seperti ini ada 5 data kan 10 sampai 14. Kalau kita jabarkan ada 10, 11, 12, 13, 14, ada 5 data, berarti nilai tengahnya adalah data yang ketiga. Kalau misalnya nilai tengahnya, kalau genap kemarin kita cari yang tengah, kemudian ditambah dibagi 2. Silahkan buka pada permasalahan yang sebelumnya untuk menentukan nilai tengah yang bilangan dengan banyak yang genap. Kemudian setelah itu kita menentukan perkalian antara frekuensi dan nilai tengah. Frekuensi dikalikan nilai tengahnya. Terus setelah itu nanti kita total. Setelah kita total baru kita mencari rata-ratanya. Nah, ini dari data terus dikembangkan menjadi 4 kolom. Kalau awalnya soalnya hanya 2 kolom, kita kembangkan menjadi 4 kolom, di mana kita akan mencari nilai tengahnya terlebih dahulu. Untuk yang pertama 10 sampai 14, berarti tadi sudah dihitung 10, 11, 12, 13, 14, berarti nilai tengahnya adalah 12. Kemudian frekuensinya 6, berarti Fi kali Xi-nya adalah 6 dikalikan 12, yaitu 72. Kemudian dari ini 15 sampai 19, kalau kita hitung berarti 15, kalau kita hitung nilai tengahnya 15, 16, 17, 18, 19. Berarti yang ada di tengah atau data ketiga tadi 16, 17. Nah, 15, 16, 17. Kemudian untuk yang ketiga 20 sampai 24 berarti sama tadi 20, 21, 22, 23, 24 berarti yang ada di tengah 20, 21, 22.
berikut juga yang 25 sampai 29 dengan cara yang sama, yaitu di sini data yang ketiga, data yang berada di tengah. Setelah itu kita kalikan semua, 4 dikalikan 17. Kemudian berikutnya juga 22 dikali 12 sampai 37 dikalikan dengan 2. Nah, setelah sudah kita hitung, ini hasil kalinya kita jumlah hasil kali yang FI kali XI. Kita jumlah bertemunya adalah 1230. Nah, untuk nyari X bar itu adalah hasil jumlah FI kali XI dalam artian di sini adalah 1230 dibagi dengan jumlah FI yaitu 50. Hasilnya akan ketemu nilainya adalah 24,6. Oke. Nah, kemudian kita akan menghitung cara yang lain, kita mencari cara yang lain yaitu rataan hitung dengan menggunakan rataan sementara. Untuk mencari rataan sementara, rumusnya adalah XS. Di sini X bar sama dengan XS, ada XS adalah rataan sementara. Di sini XS adalah rataan sementara. Kemudian, kalau pada rataan yang biasa tadi, rataan data berkelompok, itu kita mencarinya adalah FI kali XI, di mana XI adalah nilai tengah. Nah, ini DI itu apa? Kalau ini DI adalah XI dikurangi XS. Jadi dari nilai tengah kita kurangi rataan sementaranya. Nah, di sini nilai rataan sementara itu diperoleh dari biasanya adalah yang frekuensi terbesar. Atau sudah dikasih keterangan pada soal, misalnya diketahui ini rataan ini dengan rataan sementaranya sekian, berarti sudah ditetapkan nilai rataan sementaranya. Nah, di sini karena soalnya sama dengan yang atas tadi, berarti untuk menentukan nilai tengahnya caranya juga sama. Ini nilai tengah sudah ditentukan oleh Bunda Siti, nilai tengahnya sekian, caranya tadi dengan cara yang sudah kita pelajari di depan. Nah, setelah kita peroleh XI-nya, kita nyari nilai XS. Nah, nilai XS itu didapat dari mana? Dari frekuensi yang terbanyak. Kita lihat frekuensi yang paling banyak. Di sini frekuensi yang paling banyak adalah 16. Otomatis nilai XS-nya yang menjadi XS itu adalah pada kelas 25 sampai 29. 25 sampai 29 ini menjadi kelas XS. 25 sampai 29 menjadi kelas XS. Setelah itu kita menentukan nilai DI. DI didapat dari XI dikurangi XS. Kelas yang pertama berarti dari 12 dikurangi 27. 12 dikurangi 27 kita dapat 15. Kemudian kelas yang kedua kita peroleh berarti 17 dikurangi 27 berarti hasilnya adalah negatif 10. Kemudian untuk yang ketiga, kelas yang ketiga 22 dikurangi 27 nilainya adalah min 5. Kelas yang keempat 27 kurangi 27 nilainya 0. Kemudian kelas yang kelima berarti 32 dikurangi 27 hasilnya 5. Kemudian kelas yang terakhir, kelas yang ke-6 berarti 37 kurangi 27 nilainya adalah 10. Nah, setelah ini caranya sama kayak tadi, cuma kalau yang di depan tadi FI kali XI, kalau yang ini FI kali DI. FI-nya adalah 6, berarti ini 6 dikalikan min 15, bukan XI ya, tapi DI. 6 kali 15 nilainya min 90, terus yang ini 4 dikalikan min 10, hasilnya min 40. Kemudian kelas yang ketiga berarti kita peroleh 12 dikali min 5 nilainya min 60. Kelas yang keempat 16 kali 0 nilainya 0. Kemudian kelas yang kelima 10 dikalikan 5 hasilnya 50. Kelas yang keenam 2 kalikan 10 nilainya 20. Setelah itu kita jumlah yang hasilnya FI kali DI min 90 ditambah 40 ditambah 60. 190 kurangi 10 hasilnya adalah hasil jumlahnya yaitu negatif 120. Dari hasil perhitungan ini kita masukkan ke rumus XS ditambah jumlah FIDI dibagi dengan jumlah FI. Kita peroleh berarti 27
27 itu XS, kemudian ini FIDI-nya jumlahnya min 120, jumlah FI-nya adalah 50. Berarti bisa kita dapat 27 dikurangi 2,4. 120 dibagi 50 itu 2,4. Karena ini negatif, jangan lupa diselipkan min. 27 dikurangi 2,4 dan hasilnya adalah 24,6. Caranya beda tetapi hasilnya sama, yaitu 24,6. Jadi bisa kalian nanti memilih kalau untuk rataan data kelompok itu kalian mau pakai yang rataan yang ini, cara yang ke-1, atau menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan cara menggunakan rataan sementara. Itu nanti teknisnya, jadi kalian mau ikut cara yang mana terserah kalian. Oke, sekian dari Bu Nasiti pembahasan mengenai rataan yang akan kita bahas yang kita bahas hari ini, yaitu rataan tunggal, kemudian rataan data berkelompok menggunakan rataan sementara dan rataan yang biasa. Untuk pertemuan berikutnya yang akan kita bahas adalah rataan gabungan dan rataan geometrik juga harmonik. Oke, sekian dari Bu Nasiti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.